Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yova Digandra Putra di channel Pemula IT tentunya. Dan pada video kali ini kita akan rakit PC. Nah, langsung. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video tutorial merakit PC di jam 21.09. Ya pokoknya saya rekam video ini jam 9 malam. Dan kenapa sih saya buat video rakit PC gitu kan? Nah, alasan saya buat video rakit PC karena ya gabut. Jadi alasan saya membuat video tutorial rakit PC ini karena kebanyakan channel teknologi buat, jadi saya ikutan buat ya. Dan yang kedua, ini video khusus buat kalian teman-teman saya dari kelas 2B maupun 2A ya, dari jurusan saya. Jadi di jurusan saya ada matkul ya rakit PC gitu lah gampangnya. Jadi ini buat kalian yang mungkin belum pernah atau belum ada pengalaman merakit PC, ini bisa menjadi video tutorial Anda pas nanti misal mau tugas akhir gitu. Jadi ya tonton video ini sampai akhir. Dan komponennya apa aja yang saya gunakan ya, komponennya nggak penting, yang penting caranya karena kita tutorial merakit PC. Dan saya merakit sebuah PC yang menggunakan Intel ya. Jadi Intel dan AMD itu ada sedikit perbedaan, tapi pada dasarnya rakit PC itu sama lah si step-stepnya. Jadi teman-teman kalau mau lihat komponennya udah ada di sini semua. Nah, bukan komponen Turing Light. Nah, ini dia. Ya udah langsung ke video tutorialnya aja deh. Hal pertama yang perlu kalian persiapkan adalah alat, komponen, dan peripheral untuk perakitan PC. Alat yang wajib ada yaitu obeng plus untuk mengunci baut-baut tentunya. Lalu yang kedua tentu saja baut untuk setiap komponen. Biasanya jika kalian membeli motherboard atau membeli casing baru, semuanya sudah include ya, jadi kalian nggak perlu beli baut lagi. Lalu yang ketiga ada thermal pasta pendingin CPU. Ini juga biasanya sudah include jika kalian membeli CPU dan fan baru atau membeli satu box CPU baru. Selanjutnya adalah komponen PC-nya. Nah, komponen yang pertama ada motherboard. Lalu yang kedua adalah CPU. Yang ketiga ada fan dari CPU-nya. Yang keempat ada RAM. Yang kelima ada storage atau penyimpanan, baik SSD maupun HDD. Keenam ada power supply. Ketujuh ada GPU atau VGA card, jika kalian menggunakan VGA discrete. Yang terakhir ada casing, yaitu untuk mengemas semua komponen PC yang sudah disebutkan tadi. Lalu peripheral yang wajib kalian butuhkan adalah fan intake exhaust, kabel SATA, kabel power, kabel display, dan kabel power monitor tentunya. Jika belum ada monitor, bisa menggunakan TV LED terlebih dahulu. Lalu peripheral lainnya untuk pengoperasian PC jika sudah selesai dirakit adalah mouse dan keyboard. Untuk speaker, headset, webcam, dan USB Wi-Fi itu semua lebih ke opsional ya. Karena tanpa hal itu pun kalian bisa merakit sebuah PC dan menginstal Windows. Oh iya, sebelumnya pastikan komponen PC kalian tuh udah sesuai, kayak misal Mobonya DDR3, RAM-nya juga DDR3, lalu CPU-nya Intel Gen 3, Mobonya juga support Gen 3. Jangan sampai ada yang salah, nanti nggak bisa nyala ataupun nggak bisa pasang. Oke, lanjut kita ke langkah perakitan. Pertama, siapkan motherboard dan CPU. Khusus untuk Intel, buka pengunci atau tempat CPU seperti pada video. Sesuaikan posisi CPU seperti pada video, lalu masukkan CPU ke dalam soket atau tempat CPU di motherboard. Catatan, untuk setiap CPU dan motherboard memiliki bentuk soket yang berbeda-beda. Nah, jika dirasa sudah pas, tutup pengunci soket dan kunci soket seperti pada video. Selanjutnya siapkan thermal pasta dan CPU fan. Jika kalian membeli CPU yang baru alias beli box, kalian tidak perlu menggunakan thermal pasta seperti pada video, karena sudah ada di dalam fan atau heatsink CPU-nya. Khusus untuk fan ini, cara memasangnya adalah menggunakan bracket yang dipasang di bagian bawah motherboard.
Lalu kunci fan menggunakan baut plus. Jangan lupa untuk mengatur posisi fan agar kabel dari fan yang dihubungkan sampai ke motherboard. Jika kalian menggunakan fan original Intel, caranya akan berbeda. Selanjutnya pasang RAM ke motherboard. Cara memasangnya adalah lihat dulu posisi pemisah RAM pada RAM dan motherboard, lalu sesuaikan posisinya. Catatan, setiap jenis RAM memiliki bentuk pemisah yang berbeda. Buka pengunci RAM pada motherboard. Lalu pasang RAM ke motherboard dengan cara ditekan saja bagian kedua sisi di atasnya. Ingat, pakai perasaan dan jangan ditekan sekuat tenaga. Selanjutnya siapkan casing dan masukkan back panel ke bagian belakang casing. Lalu selanjutnya masukkan motherboard yang sudah terpasang CPU, fan, dan RAM tadi ke dalam casing. Sesuaikan posisi motherboard dengan bagian baut pada casing dan motherboard, dan bagian back panel pada casing dan motherboard. Jika sudah, baut motherboard menggunakan baut yang seperti ini. Pasang CPU atau power supply ke dalam casing. Jika bingung posisinya ke bawah atau ke atas, sesuaikan saja baut pada power supply dan casingnya. Lalu baut power supply sampai kencang. Sekarang saatnya pemasangan kabel-kabel duniawi. Pasang kabel 20+4 pin atau 24 pin dari PSU ke dalam motherboard. Lalu pasang kabel 4 pin CPU ke dalam motherboard. Jika colokannya ada 8 pin, pasang 4 pin saja. Ingat, yang 8 pin alias 4+4, bukan yang 6+2, karena itu untuk VGA card. Jika kabel dari PSU-nya hanya 4 pin CPU, ya udah pasang saja 4 pin tersebut ke dalam motherboard. Selanjutnya pasang storage ke dalam casing. Jika disediakan tempat SSD, pasang SSD di tempat yang sudah disediakan tersebut. Namun jika tidak disediakan juga bisa dipaksakan ya, pasang di tempat HDD 3,5 inch atau HDD PC. Alternatif lainnya bisa pakai bracket. Pasang lalu baut storage seperti pada video.
Selanjutnya pasang kabel power SATA dari PSU ke storage kalian. Sesuaikan juga posisinya. Selanjutnya siapkan kabel SATA, lalu pasang kabel SATA dari motherboard ke storage. Sekarang saatnya pemasangan front panel yang paling ribet ini. Ambil kabel front panel dari casing seperti ini, lalu pasangkan ke pin-pin front panel yang ada di motherboard. Jangan sampai terbalik juga untuk plus minusnya. Untuk pemasangan front panel tiap motherboard juga berbeda. Selanjutnya pasang GPU atau VGA card discrete jika kalian menggunakan VGA card discrete. Sesuaikan posisinya lalu tinggal pasang aja seperti pada video. Baut VGA card agar kencang. Terakhir, pasang kipas exhaust dan intake untuk mendinginkan bagian dalam PC kalian. Lalu yang terakhir adalah ya tentu saja tutup casing dan baut bagian side panel casing kalian. Lalu yang langkah terakhir ya, pasang kabel-kabel yang perlu dipasang kayak misal kabel power monitor ke dalam monitor, pasang kabel display dari monitor atau TV ke VGA card kalian, dan juga pasang kabel power dari power listrik rumah kalian ke power supply. Jika power supply kalian ada yang 230 volt dan 100 sekian volt, saya lupa. Ingat, ini wajib di 230 volt pasangnya. Atau misal ada settingan 230 atau 100 sekian volt, setting di 230 volt. Karena jika kalian pasang di 100 sekian volt, ya power supply kalian akan meledak. Karena Indonesia menggunakan voltase 230 volt atau 220 volt. Jangan lupa on kan tombol yang ada power supply jika ada. Tombolnya itu yang ada huruf O dan I. Jangan lupa setting di I ya. I itu untuk on dan O itu untuk off. Jika sudah, nyalakan PC kalian menggunakan tombol untuk menyalakan PC tentunya. Jika PC kalian sudah berhasil dirakit dan sudah nyala, saatnya proses penginstalan Windows.